Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menerima suap sebesar 12 miliar rupiah dari pengadaan bansos penanganan virus corona berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Juliari diduga mendapat jatah Rp10.000 dari satu paket sembako. Perjalanan kasus suap yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara berawal dari pengadaan bansos penanganan virus corona berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Ada total 272 kontrak pengadaan uang dilaksanakan dalam 2 periode dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Suap diberikan secara tunai sebesar 12 miliar rupiah oleh Metius Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen bansos sekaligus Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial Politik. Suap diberikan melalui perantara Adi Wahyono, Kabiro Umum Kemensos sebesar 8,2 miliar rupiah. Uang dikelola Eko dan Selvi sebagai orang kepercayaan Juliari. Uang tersebut digunakan untuk membayar keperluan pribadi Juliari. Diduga ada kesepakatan terkait pembagian jatah yang harus disetor pada rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Metius dari setiap paket pekerjaan. Fee yang disepakati Metius dan Adi untuk diambil Rp10.000 per paket sembako dari anggaran yang sebenarnya Rp300.000 per paket bansos. Namun demikian, dari penelusuran masyarakat anti korupsi ada penurunan kualitas sembako dalam paket yang diserahkan ke masyarakat. Dari anggaran Rp300.000 per paket, Maki menyebut hanya Rp188.000 yang sampai ke masyarakat. Berdasarkan penelusuran Maki, paket bansos dari Kemensos berisi beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, 2 kaleng sarden 188 gram, biskuit 600 gram, dan susu bubuk 400 gram. Adapun kisaran nilai per paket yang diterima masyarakat adalah Rp188.000 dari plafon bansos per paket Rp300.000 dari pemerintah. Petugas KPK mengamankan uang sejumlah 14 miliar rupiah dari hasil operasi tangkap tangan pada Sabtu 5 Desember 2020 di beberapa tempat di Jakarta. KPK langsung menetapkan 5 tersangka yaitu Juliari Batubara, Metius Joko Santoso, dan Adi Wahyono sebagai penerima suap. Sementara 2 lainnya merupakan pemberi suap dari pihak swasta yakni Adrian Im dan Hari Sidabuke. Juliari Batubara ditahan di rumah tahanan KPK cabang Pom-Dam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Juliari sebelumnya menyerahkan diri ke gedung KPK Minggu 6 Desember dini hari usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana bansos COVID-19. Sementara Adi Wahyono ditahan di rumah tahanan Polres Jakarta Pusat hingga 25 Desember mendatang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai pengganti sementara Juliari Batubara. Hal ini dilakukan agar proses hukum yang sedang bergulir di KPK tidak mempengaruhi program kerja yang dijalankan Kementerian Sosial. Dalam keterangannya, Jokowi menegaskan tidak akan melindungi menteri-menterinya yang terlibat korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan.